Berbicara soal penyakit jantung, mungkin tak terbayangkan bahwa pesepak bola termasuk golongan yang rentan terhadap penyakit ini. Ya, sejatinya para pesepak bola ialah atlet yang menerapkan hidup sehat, termasuk menjaga pola makan yang bernutrisi tinggi. Tapi faktanya, beberapa kejadian penyakit jantung dialami pemain bola. Bahkan beberapa berujung fatal, hingga harus menamatkan karir bahkan hidup sang pemain. Kok bisa ya? Regista akan menjelaskannya untuk Anda. Bisa dibilang kejadian yang paling membuka mata dunia bahwa pesepak bola rentan dengan penyakit jantung ialah peristiwa yang menimpa Marc-Vivien Foé pada 26 Juni 2013 saat membela timnas Kamerun di laga Piala Konfederasi 2013. Pemain Manchester City itu kolaps tanpa sebab. Dia meninggal di hari itu dengan hasil otopsi menunjukkan Foé mengalami pembekakan jantung. Tercatat pula beberapa pemain lainnya yang meninggal akibat penyakit jantung, seperti Antonio Puerta, Miklos Feher, Cheikh Tiote, Dani Harque, dan Davide Astori. Beberapa pemain juga harus mengakhiri karirnya karena penyakit jantung, seperti Fabrice Muamba yang mengalami serangan jantung saat membela Bolton melawan Tottenham Hotspur di perempat final Piala FA 2011-2012. Dan kiper legendaris Iker Casillas yang pensiun di Porto pada Agustus 2020 setelah mengalami serangan jantung saat latihan pada 1 Mei 2019. Kejadian yang dialami gelandang Denmark Christian Eriksen dalam laga Euro 2020 menghadapi Finlandia 12 Juni 2021 lalu juga sempat mengguncang dunia. Gelandang Inter Milan itu kolaps jatuh tersungkur tak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung hingga harus ditandu keluar lapangan. Beruntung dirinya masih berhasil diselamatkan dan baru-baru ini dikabarkan bakal kembali merumput bersama klub Liga Inggris Brentford. Dan yang teranyar, penyakit jantung juga membuat striker Argentina Sergio Aguero mengumumkan pensiun dari Barcelona pada 15 Desember 2021. Aguero mengalami aritmia jantung atau irama jantung yang tidak teratur. Rentetan kasus penyakit jantung yang dialami pemain sepak bola membuktikan profesi ini tidak kebal dari penyakit jantung. Bahkan penelitian dari St. George University of London tahun 2021 memperingatkan, resiko pemain bola meninggal karena sakit jantung lebih besar dari apa yang dokter bayangkan. Laporan Owen Anderson dalam artikelnya berjudul Heart Attack Risks Are Greater for Athletes Who Compete in Endurance Sports menyatakan kemungkinan pesepak bola terserang penyakit jantung sama seperti atlet olahraga ketahanan lainnya, seperti balap sepeda, maraton, triathlon, dan lain-lain. Profesor Sanjay Sharma, kardiolog olahraga yang bekerja bersama dengan FA mengatakan, ada banyak kemungkinan penyebab seorang pesepak bola terkena penyakit jantung, seperti serangan jantung yang dialami Eriksen. Salah satunya adalah temperatur tinggi atau kondisi yang tidak teridentifikasi akibat perubahan cuaca ekstrim. Bisa memunculkan serangan jantung. Berikutnya hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah yang disebabkan keracunan karbon monoksida atau menurunnya fungsi paru-paru. Faktor lainnya seperti aktivitas fisik yang terlampau berat juga bisa berpotensi memunculkan serangan jantung. Apalagi seperti yang kita ketahui, pesepak bola sendiri tergolong memiliki jadwal yang padat dalam menjalani setahun musim kompetisi. Sementara itu, Dr. Christian Smith, Kepala Kardiologi University Hospital of Zurich Swiss mengatakan, ada banyak penyebab yang mendasari kematian jantung mendadak. Pada atlet yang lebih muda, sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit keturunan, seperti yang dialami Marc-Vivien Foé, yang mengalami kardiomiopati hipertrofik, kondisi yang meningkatkan risiko kematian mendadak selama latihan fisik. Dr. Smith juga tak menampik, stres, tekanan, dan persaingan meningkatkan risiko aritmia dan kematian mendadak. Dengan kompetisi sepak bola modern yang lebih padat mewajibkan para pemain profesional berlatih lebih keras dari sebelumnya, yang berarti mereka mendorong tubuh dan jantung mereka melewati batasnya. Fakta lain yang cukup mengejutkan, beberapa kasus pemain yang mengalami penyakit jantung justru terjadi dalam 1 tahun terakhir, atau tepatnya saat pandemi COVID-19. Selain kasus Eriksen dan Aguero, pada Desember lalu, bek Manchester United Victor Lindelof juga sempat mengalami sesak nafas saat pertandingan melawan Norwich.
Dirinya sampai harus dipasangi alat monitor jantung dan menjalani perawatan intensif. Masih di bulan yang sama, insiden serupa juga terjadi pada gelandang Napoli, Piotr Zielinski, dan pemain Rennes, Martin Terrier. Begitu pula dengan Ricardo Gomez dari Partizan Belgrade, yang sempat kolaps saat berlatih. Kasus penyakit jantung yang bereratan dengan pandemi COVID-19 bahkan dikaitkan juga dengan program vaksinasi COVID-19. Erikson misalnya disebut-sebut mengalami henti jantung setelah beberapa hari sebelumnya disuntik vaksin. Hal ini sudah dibantah oleh Direktur Inter Giuseppe Marotta yang mengatakan Erikson belum menerima vaksinasi COVID-19. Terkait dengan kaitan COVID-19 dengan penyakit jantung yang dialami para pemain bola, Profesor Sanjay Sharma mengatakan keduanya sebenarnya tidak berhubungan. Semua orang melompat ke kesimpulan bahwa itu terkait COVID atau lebih buruk lagi, miokarditis terkait vaksin. Saya dapat katakan bahwa kasus Erikson tidak ada hubungannya dengan COVID atau vaksinnya. Begitu pula dengan kasus jantung Aguero, kata Sharma, dikutip dari Daily Mail. Menurut Sharma, sebetulnya secara statistik memang banyak orang di bawah 35 tahun yang meninggal karena penyakit jantung. Jumlahnya bahkan mencapai 600 orang per tahun di Inggris. Sekadar informasi, FA sejak tahun 1997 melakukan program wajib pemeriksaan jantung, di mana pemain berusia 16 hingga 22 tahun akan diperiksa setiap 2 tahun. Setelah usia 22 tahun, kewajiban pemeriksaan ini akan menjadi tanggung jawab klub dari pemain, dan banyak klub yang secara rutin melakukan pemeriksaan tiap musimnya. Dalam penelitian yang dilakukan Profesor Sharma dan timnya, yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine, sejak tahun 1997 hanya ada 8 kasus kematian yang dialami pesepak bola akibat serangan jantung mendadak. Sementara itu, data yang dikumpulkan dari tahun 1996 hingga 2016 menunjukkan sebanyak 42 pemain dari total sekitar 11.000 pemain yang mengisi kuesioner atau sekitar 0,38% memiliki penyakit jantung yang dapat menyebabkan kematian jantung mendadak. Adapun probabilitas kematian karena penyakit jantung yang dialami pesepak bola pada periode 1996 hingga 2016 adalah 1 dari 14.794 atlet per tahun, atau 6,8 per 100.000 atlet. Artinya, meski saat ini tidak ada angka pasti berapa jumlah pemain yang mengalami penyakit jantung secara khusus di periode pandemi COVID-19, namun jika dipresentasikan dari total pemain sepak bola yang ada secara global, dari kasus-kasus yang terungkap jumlahnya tidak akan berbeda jauh antara sebelum dan sesudah COVID-19. Walau begitu, Sharma menilai, ketika berhubungan dengan pemain sepak bola yang memang menjadi sorotan publik, ditambah karena kasusnya berdekatan dengan pandemi COVID-19, banyak orang langsung mengambil kesimpulan bahwa keduanya berkaitan. Sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang penyakit ini, saya dapat memberitahu Anda, itu tidak berkaitan. Hanya nasib buruk, hanya memang setahun ini kita melihat banyak kejadian serupa. Jelasnya. Sharma menilai, banyaknya kasus penyakit jantung akhir-akhir ini justru terkait pemain yang tidak cukup istirahat sejak liga kembali bergulir, setelah sempat dihentikan di awal pandemi COVID-19. Akibatnya, tubuh dan jantung harus bekerja di atas batas wajarnya, yang menyebabkan rentan penyakit. Para ahli kedokteran olahraga dan penyakit kardiovaskular mengatakan, pencegahan menjadi kunci dalam melindungi kesehatan pemain. Hal itu menjadikan pemeriksaan secara rutin khususnya kontrol jantung menjadi wajib untuk dilakukan pemain dan klub. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan badan sepak bola sekelas UEFA atau FIFA yang mengharuskan model pemeriksaan dan pencegahan penyakit jantung, seperti dalam kasus doping yang memiliki standar pemeriksaan khusus. Banyak negara mengharuskan pemain memiliki sertifikat medis olahraga untuk berkompetisi. Tetapi belum ada standar tes apa saja yang harus dipenuhi. FIFA perlu segera menetapkan aturan yang konsisten mengenai pemeriksaan kesehatan. Terkait pemeriksaan jantung, beberapa ahli mengatakan bahwa penting untuk memiliki pemeriksaan lengkap yang mencakup elektrokardiogram, tes latihan seperti treadmill atau sepeda statis, dan ekokardiografi. Sementara beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa tomografi komputer dan MRI sudah cukup. Standar inilah yang harus ditentukan sehingga pemeriksaan jantung memang bisa dilakukan secara komprehensif untuk pemain.
Dan yang terpenting, lantaran penyakit jantung bisa menimpa siapa saja dan kapan saja, sudah saatnya ada standar yang mewajibkan stadion dilengkapi tim medis di lapangan, baik saat pertandingan maupun saat latihan. Misalnya dengan mewajibkan ketersediaan peralatan pertolongan pertama yang memadai, seperti defibrilator, sehingga apabila kasus ini terjadi, nyawa pemain masih bisa diselamatkan. Nah, buat kalian yang masih suka olahraga, beraktivitas padat, atau bahkan penuh tekanan, hati-hati. Karena penyakit jantung bisa menyerang siapa saja.